Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal manakah yang lebih kuat kita ingat ketika terjadi kemarau 2 minggu atau ketika hujan turun 2 hari? Rasanya 2 minggu hujan tidak turun membuat kita gerah dan mengharapkan supaya hujan segera tiba atau turun. Tetapi setelah 2 hari berturut-turut hujan turun, maka kita lupa bahwa kita telah mengalami 2 minggu masa kekeringan. Dan di sanalah cara Tuhan mengubah segala sesuatunya, bahwa ketika kita merasa ini adalah sesuatu hal yang membuat kita bisa menjadi frustrasi, tetapi ketika Tuhan telah menyatakan anugerahnya, di sanalah kita mendapatkan kelegaan. Lihatlah bagaimana Yesus Kristus menyatakan ucapan berbahagia ini kepada semua orang yang mendengarkan firman-Nya ketika Yesus Kristus berkhotbah di bukit. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Ketika kita makan hari ini, kita makan besok. Dan kita juga akan terus makan selagi kita masih hidup. Adakah di antara kita yang ketika kita sudah makan pada hari ini tidak mau lagi makan untuk besok atau seterusnya? Ternyata itu adalah kebutuhan kita yang menjadi kebutuhan primer yang terus menerus. Bahwa ada keberlangsungan di sana ketika kita melakukan itu. Dan ketika kita semakin memperdulikan kesehatan kita, tentu kita akan menjaga pola makan kita. Tetapi ketika kita mencoba memahami perihal tentang ucapan berbahagia ini, apa yang ingin Yesus Kristus katakan perihal tentang makan dari posisi lapar. Itulah yang akan kita terima, bahwa ketika kita lapar hari ini, maka kita akan dipuaskan. Dan ini adalah persoalan waktu, bahwa ketika kita berkata kita adalah miskin yang terkadang tidak makan, tetapi ternyata kita baru mendapati kita juga makan meskipun harus menikmati dengan sederhana ala kadarnya. Dan ketika dikatakan berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa, baru kita menyadari bahwa tidak selamanya kita akan menangis, bukan? Tuhanlah yang memiliki otoritas penuh dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita berduka cita saat ini, maka Tuhan punya cara sendiri untuk menghibur kita. Dan kita harus membuat sebuah kepastian dalam hidup kita, bahwa jika Tuhan berkata, berbahagialah kamu, berarti Tuhan telah menyediakan sesuatu yang membuat aku akan semakin berbahagia. Mengapa aku harus meletakkan masa depanku dan tidak berbahagia hanya karena keterbatasan yang membatasi aku? Atau bahkan apakah aku tidak akan bisa memuji Tuhan lagi ketika aku lapar saat ini? Atau apakah aku tidak bisa memuji Tuhan ketika aku menangis saat ini? Malahan keterbatasan itu, di mana posisi kita akan menjadi di titik nol, ternyata disitulah kita harus menjadi pribadi yang memutuskan untuk berbahagia. Karena sulit sekali orang menerima kerajaan surga jika perut mereka lapar, kata orang bijak. Tetapi kita harus bisa memastikan diri kita, meskipun aku lapar, aku akan menerima kerajaan surga dengan sungguh-sungguh. Tetapi ini menjadi problema bagi kita. Siapakah di antara kita yang bisa berfokus untuk mendengarkan firman ketika perutnya keroncongan?
Itu mengapa banyak orang tidak selesai mendengarkan apa yang ia harus dengarkan karena ia terhalang karena kebutuhan pribadinya yang harus segera ia selesaikan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, berbahagialah dalam masa-masa yang sulit itu. Akan ada masa di mana kita penuh dengan sukacita. Kita memiliki pengharapan yang kokoh bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Jika kita lapar saat ini, percayalah dan bekerja keraslah, Tuhan akan memuaskan dahaga saudara. Dan ketika saudara menangis hari ini, yakin dan percayalah, saudara akan tertawa. Jika itu menyakitkan, Tuhan pasti punya cara untuk menghibur kita. Karena Tuhan memiliki saudara dan Tuhan telah menyatakan anugerah terbesar bagi saudara sehingga saudara patut berbahagia di tempat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami bahwa kami adalah orang yang berbahagia. Meskipun kami lapar, kami akan terpuaskan, dan meskipun kami menangis, kami akan terhibur. Engkaulah yang menyatakan semuanya. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Tolong kami ya Tuhan, dimanapun, bagaimanapun, dan situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami, sepenuhnya kami berbahagia karena kami memiliki Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima doa dan pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.